Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhikmah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba, program studi Ilmu Aktuaria dengan NIM 2025310828. Pada mata kuliah pengantar asuransi ini, saya dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Suryani M.S.Mat, MSI. Pada video ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi yang mencangkup beberapa topik penting, yaitu pertama, dasar-dasar dan hukum perasuransian, yang kedua, dalil halal, haram, dan penyelenggaraan usaha perasuransian, yang ketiga, penyelenggaraan usaha asuransi, yang keempat, serta pembinaan dan pengawasan dalam asuransi. Video ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep dasar, landasan hukum, serta mekanisme penyelenggaraan dan pengawasan dalam industri perasuransian di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan materi pertama. Dasar-dasar hukum perasuransian kita bisa lihat di dalam PPT, pengertian asuransi, dan perjanjian resmi. Pengertian asuransi adalah mekanisme pengelolaan risiko dengan mengalihkan potensi kerugian finansial kepada perusahaan asuransi, dan perjanjian resmi yaitu tertanggung membayar premi dan penanggung memberikan perlindungan sesuai polis. Jika risiko yang dijamin terjadi, perusahaan asuransi menanggung kerugiannya. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam asuransi yang meliputi 6, kita bisa lihat di dalam PPT. Pertama, insurable interest. Ini berarti tertanggung harus punya kepentingan yang sah atas objek yang diasuransikan. Yang kedua, utmost good faith. Kedua pihak wajib jujur dan terbuka saat membuat perjanjian asuransi. Yang ketiga, indemnity. Asuransi hanya mengganti kerugian sesuai nilai kerugian yang sebenarnya tanpa memberi keuntungan. Keempat, proximate cause. Kerugian harus berasal dari penyebab utama yang memang dijamin dalam polis. Yang kelima, subrogation. Setelah klaim dibayar, penanggung berhak menagih pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Yang keenam, contribution. Jika objek diasuransikan di beberapa perusahaan, maka klaim dibagi sesuai porsi masing-masing penanggung. Adapun landasan hukum asuransi di Indonesia yang berpedoman pada 3 regulasi utama. Yang pertama, KUH Perdata. Peraturan ini mengatur dasar-dasar perjanjian yang termasuk prinsip umum yang berlaku dalam perjanjian asuransi. Yang kedua, KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. KUHD memuat ketentuan khusus mengenai asuransi, terutama yang berkaitan dengan asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini menjadi landasan modern penyelenggaraan usaha asuransi melalui dari proses perizinan, peraturan, pengawasan, hingga perlindungan konsumen. Adapun juga hubungan antara penanggung dan tertanggung bisa dilihat dalam PPT, pada dasarnya bersifat timbal balik. Keduanya terikat dalam sebuah kesepakatan melalui polis asuransi. Tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi, sedangkan penanggung berkewajiban memberikan perlindungan dan membayar klaim sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. Dan juga tujuan utama asuransi adalah memberikan perlindungan finansial, tetapi juga asuransi bertujuan menciptakan rasa aman melalui mekanisme yang stabil, adil, dan transparan, sehingga seluruh pihak yang terlibat mendapatkan kepastian perlindungan saat risiko terjadi. Nah, materi kedua, dalil halal, haram, dan penyelenggaraan usaha asuransi. Nah, dalam kajian syariah, asuransi konvensional dinilai bermasalah karena mengandung unsur riba, qarar, dan maisir. Unsur-unsur ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam Islam. Sebagai solusi, hadir asuransi syariah. Asuransi syariah diselenggarakan dengan menghindari 3 unsur tersebut melalui menggunakan akad tabarruk serta prinsip tolong-menolong di antara para peserta. Dengan demikian, pengelolaan risiko dilakukan secara lebih sesuai dengan ketentuan syariah.
Dan ada pun juga dana peserta. Dalam asuransi syariah, dana peserta merupakan dana bersama yang dihimpun untuk saling membantu ketika terjadi musibah. Dana ini tidak dimiliki perusahaan, melainkan hanya dikelola oleh perusahaan asuransi selaku pengelola. Pengelolaan dana peserta wajib mengikuti ketentuan syariah, termasuk mematuhi fatwa DSN MUI, serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah agar seluruh operasional tetap sesuai prinsip syariah. Dan adapun dasar hukum penyelenggaraan asuransi di Indonesia yang mencangkup 3 regulasi utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur penyelenggaraan usaha asuransi secara menyeluruh. Kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang memberi pedoman teknis mengenai pengaturan dan pengawasan industri asuransi. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI, khususnya untuk asuransi syariah yang menetapkan prinsip dan ketentuan praktik agar sesuai dengan hukum Islam. Dan asuransi konvensional menerapkan konsep risk transfer, artinya risiko yang dimiliki tertanggung dialihkan kepada perusahaan asuransi melalui mekanisme jual beli risiko dengan membayar premi tertanggung menyerahkan beban kerugian kepada penanggung apabila risiko yang dijamin terjadi. Dan juga asuransi syariah menggunakan prinsip risk sharing. Dalam mekanisme ini, risiko ditanggung secara bersama oleh para peserta melalui dana kolektif yang dikelola secara amanah. Tujuannya adalah saling membantu ketika terjadi musibah sesuai prinsip tolong-menolong dalam syariah. Materi ketiga, penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia, yang dimana mencangkup seluruh kegiatan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Melalui proses ini, perusahaan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat terhadap berbagai risiko kerugian yang mungkin terjadi, sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dimana seluruh kegiatan perasuransian di Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. OJK memastikan industri asuransi berjalan sehat, transparan, dan mampu melindungi kepentingan pemegang polis melalui regulasi, standar operasional, dan ketentuan manajemen risiko. OJK mengawasi setiap perusahaan agar beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Dan perusahaan asuransi memiliki sejumlah kewajiban penting dalam penyelenggaraan usahanya. Yang pertama, memiliki perizinan dan persyaratan modal sebagai dasar legal untuk beroperasi. Kedua, menerapkan good corporate governance, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Ketiga, memiliki tenaga profesional serta sistem pengawasan internal untuk memastikan operasional berjalan sesuai standar. Keempat, menjalankan manajemen risiko dan kepatuhan agar seluruh aktivitas perusahaan tetap terjaga, aman, dan sesuai ketentuan regulasi. Dan adapun dasar hukum penyelenggaraan asuransi di Indonesia yang ditetapkan melalui 2 regulasi utama. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur struktur, penyelenggaraan, serta ketentuan umum industri asuransi. Yang kedua, Peraturan OJK, POJK, yang mencangkup aturan mengenai perizinan, persyaratan modal, pengembangan produk, hingga perlindungan konsumen. Melalui regulasi ini, industri asuransi dijalankan secara tertib, aman, dan akuntabel. Adapun juga prinsip utama dalam asuransi terdiri dari 6 hal penting. Yang pertama, insurable interest, yaitu hak mengasuransikan karena adanya kepentingan keuangan atas objek yang diasuransikan. Yang kedua, utmost good faith, di mana kedua pihak wajib memberikan informasi secara jujur dan lengkap. Ketiga, indemnity, yaitu pemberian ganti rugi sesuai kerugian sebenarnya tanpa memberikan keuntungan kepada tertanggung.
Keempat, subrogation. Hak penanggung untuk mengambil alih tuntutan hukum tertanggung setelah klaim dibayarkan. Yang kelima, contribution, yaitu pembagian beban kerugian secara proporsional ketika terdapat lebih dari satu polis. Keenam, proximate cause, yang menentukan klaim berdasarkan penyebab utama yang paling dekat dan langsung dari kerugian. Perusahaan asuransi memiliki sejumlah tanggung jawab penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang pertama, memberikan informasi secara jujur agar tertanggung memahami hak dan kewajibannya dengan jelas. Yang kedua, mengelola dana peserta secara aman sesuai ketentuan dan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, membayar klaim tepat waktu sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis. Yang keempat, menjaga stabilitas dan kepercayaan sehingga keberlangsungan usaha dan perlindungan bagi peserta tetap terjamin. Dan juga industri asuransi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan usaha. Yang pertama, rendahnya literasi masyarakat sehingga pemahaman tentang manfaat asuransi masih terbatas. Yang kedua, kasus gagal bayar dan lemahnya pengelolaan investasi yang memengaruhi kepercayaan publik. Yang ketiga, kebutuhan modal yang besar untuk memenuhi standar permodalan dan menjaga stabilitas perusahaan. Yang keempat, perkembangan digital dan risiko siber yang menuntut perusahaan meningkatkan keamanan dan teknologi. Yang kelima, kompleksitas produk yang sering membuat masyarakat sulit memahami manfaat dan ketentuannya. Yang keenam, kekurangan tenaga ahli, terutama dalam bidang aktuaria, manajemen risiko, dan teknologi. Dan ada pun juga upaya penguatan industri asuransi dilakukan melalui berbagai langkah strategis oleh OJK. OJK memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan memperketat ketentuan modal agar perusahaan asuransi tetap sehat dan stabil. Selain itu, OJK juga mendorong digitalisasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Materi keempat, pembinaan dan pengawasan dalam asuransi. Dalam industri asuransi, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting. OJK bertugas menjaga stabilitas, kesehatan, dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan. Pembinaan oleh OJK mencangkup beberapa hal. Yang pertama, memberikan arahan dan edukasi kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, membimbing perusahaan agar beroperasi secara hati-hati, mematuhi seluruh regulasi, dan menerapkan prinsip good corporate governance. Dengan pembinaan ini, perusahaan diharapkan mampu menjalankan usaha secara aman, sehat, dan berkelanjutan. Dan OJK menerapkan dua bentuk pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung. Baik, yang pertama itu pengawasan tidak langsung. OJK melakukan analisis laporan keuangan, menilai tingkat solvabilitas dan rasio permodalan, mengawasi kebijakan investasi, serta memantau kepatuhan perusahaan terhadap laporan rutin. Yang kedua, pengawasan langsung. OJK melakukan pemeriksaan lapangan, melaksanakan audit dan evaluasi sistem internal, melakukan wawancara dengan manajemen, serta menilai praktik operasional untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai ketentuan. Pembinaan dan pengawasan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas industri asuransi. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat tetap sehat, transparan, dan tertanggung jawab. Pengawasan juga memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, sekaligus mendeteksi potensi masalah lebih cepat sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Pemerintah pun menetapkan sejumlah ketentuan penting sebagai pedoman bagi perusahaan asuransi. Ketentuan tersebut meliputi standar permodalan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, serta kewajiban
pelaporan berkala untuk menjamin operasional yang aman dan akuntabel. Tetapi juga pengawasan sangat diperlukan dalam industri asuransi karena memiliki peran strategis bagi perlindungan masyarakat. Pertama, asuransi mengelola dana masyarakat dalam jangka panjang, sehingga diperlukan pengawasan untuk mencegah salah kelola dan potensi kegagalan perusahaan. Selain itu, pengawasan membantu menjaga solvabilitas dan likuiditas serta mencegah manipulasi laporan keuangan maupun praktik mis-selling produk. Pengawasan yang kuat memberikan dampak positif bagi industri. Hal ini melindungi hak pemegang polis, mencegah risiko sistematik, dan mendorong perusahaan beradaptasi dengan teknologi serta dinamika pasar. Selain itu, pengawasan yang baik meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga materi tadi bisa membantu teman-teman memahami topik yang kita bahas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.